Ini kalau lanjutakan nggih. Ada cerita dari Mbak Yata ini ku, di sana itu ada orang yang kulitnya hitam-hitam itu jualan es. Ya mungkin orang Nigeria atau orang mana lah. Apa? Afrika. Nah, jualan es. Lah itu ya esnya es kayak es cendol, kayak kalau di sini es apa itu namanya? Yang biasanya Pak Nasi itu es apa? Nah, kayak kayak model gitu. Pokoknya es lah. Cendol. Saya enggak tahu jenengan paham cendol mboten? Paham nggih? Itu kalau orang itu wadahnya itu plastik. Jadi kalau ngisi itu les-lesan langsung di, nggak tahu wadahnya apa, pokoknya diwadahi. Intinya itu kalau kurang kan ditambahkan lagi. Kalau terlalu penuh, cerita dari beliau ya. Kalau esnya itu terlalu penuh, ibaratnya di sinilah terlalu penuh, itu diminum dulu sama penjualnya. Katanya gitu katanya. Jadi misalnya saya yang jualan, saya harusnya segini misalkan. Terus saya ngasih segini, dan itu saya minum dulu. Itu kan saya dapat cerita mau marah tapi faman faman apa? Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil faman faradu final haji fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Sinten surat Baqarah. Wala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Tidak boleh kan orang haji marah-marah, enggak. Mau marah gimana? Enggak marah ya kan, karakter atau budayanya kan beda. Kalau di Indonesia dianggap jijik kan. Maksudnya anu kemproh ngoten lho. Ya enggak tahu itu. Kata beliau itu sebelum saya ikut manasik haji itu, saya dikasih cerita teman saya. Gue Bayato ikut cerita ngene. Tenan ketika saya jadi peserta itu, pelatihan itu, beliau cerita. Terus betul Pak, tapi kan saya model ngoten. Ate nangi betul. Oh. Iya, iya. Nah, ada dulu itu yang dihatam ke mawon lah. Makin cerita malah betul hatam-hatam ke. Pundi niki wau. Nah, mengawali tawaf dengan hajar aswad. Wal inti ya ulan mareni biklawan hajar aswad. Sama nanti berhentinya juga di situ. Waniyatuhu lan niat tawaf ini stakol lamun toh dewe ini apa tawaf. Kalau tawafnya itu di alam tashmalu nusukun amalau syamilahu nusukun bi ahrama bil haji qabla dukhuli makata ahrama bil umrah minal kiri pada tajun niatin. Wa ma tawafata fayanwi. Nah, tawaf itu ada yang perlu diniati, ada yang tidak. Kalau sudah tercakup dengan niat ihram di awal itu tidak perlu. Kalau ini dia pas tawaf, melakukan tawaf ini kok dia tidak tercakup dengan niat di saat ihram, berarti dia harus niat. Beda dengan tawaf yang wada. Kalau tawaf wada memang harus niat. Okay. Jadi tawaf itu ada yang harus niat, ada yang tidak. Kalau sudah diniati di saat ihram, sudah tercakup, ya tidak perlu. Wa muhadatuhu lan mancerine wong kang haji lil hajari maring watu au ba'di utawa sebagiane hajar. Indan niatin nalikane niat in wajabat lamun wajib apa niat. Niatnya pas di saat itu. Ya jejer dengan batu hajar aswad. Wa ja'lul baiti lan dadosaken bait an yasari saking arah kiwane wong. Fi jami tawafi dalam sekabehane tawafi wong. Jadi muternya, misalkan saya ya, muternya gini. Di kirinya. Nggih, terus nggih. Maran jadi enak kula sing membaca kitabnya, kalau prakteknya kan belum tahu. Jadi saya tanyakan leres nggih. Nah. Maran hale wong kang laku tilka wajin dalam arah-arah wajah wong sing haji kuwi mau. Nggih. Wa kaunu kharijan, wa kaunu lan anane wong kang haji ku kharijan kang metu bikuli badani klan kabehane badane wong kang haji wasau bihilan aslinya ya taif gitulah orang yang tawaf. Wasau bilan dodote taif alam tarik kang apa-apa apa dodot biharokati klan obai taif anil baiti saking Baitullah wal hijri lan hajar aswad
Wasyadarwan syadarwan pondasine Ka'bah. Ya dia harus tawafnya itu di luar Ka'bah, jangan di dalam Ka'bah. Jangan menyentuh syadarwan, pondasinya itu. Wa kaunulan anane Taif iku dakhilal masjid ana ing dalam jerone masjid. Jadi tidak boleh tawafnya di sini. Naik pesawat muter, sekiranya muteri Mekah tidak boleh. Nah itu kalau boleh itu jasa sewa pesawat bisa itu. Kan boleh tawaf pakai kendaraan kan boleh. Jadi misalkan boleh di luar Masjidil Haram. Terus ada tanah dibuat melingkar gitu untuk tawaf. Nah itu kan ya. Nggih kan tasih Masjid kula tasih ten Masjidil Haram. Artosipun kalau di luar itu boleh dibuat seluas-luasnya bisnis akhirnya Pak. Itu maksud kula. Gitu. Nah, akhirnya bisnis tak terkendali niku. Jadi harus di masjid, dakhilal masjid. Wa kaunulan anane tawaf iku sab'an pitu yakinan kelawan yakin harus 7 kali. Wa damu sorfilan ora anane perkara ngengokaken taif liguri maling liyane tawaf. Muternya itu jangan karena faktor lain, harus memang karena untuk tawaf. Pun niku pembahasan mengenai tawaf. Faslo nutai kana fasal suci fi wajib alhamdulillah. No, angin seger. Angin yang melu ngaji. Suasananya itu bisa adem. Adem toh nggih? Diwajibati sa'i yang tetap yang dalam mertelakan beberapa kewajibannya sa'i. Sa'i itu ya lari kecil itu. Wajibatu sa'i itu beberapa kewajibannya sa'i ku anu sitatun ana 6 rupane ayat ayin tengawiti sapa wong di sofa kelawan bukit sofa wa yakhtim malan yento. Mungkasi sapa wong bil marwah kelawan bukit marwah. Sa'i dari sofa ke marwah. Wa kaunulan anane sa'i ku sab'an pitu yakinan kelawan yakin bihasbi dhabi kelan milang-milang budal maroton yaiku swiji ambalan wal audatilan bali ukhra yaiku ambalan kang meneh. Di 7 kali itu dari sofa ke marwah itu 1, marwah ke sofa 1. Berarti totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngoten. Nah, yes, kitabnya ngoten. Masa kitabnya salah kan tidak mungkin ya. Wakot ujamil masafati lan nempuh sekabehane pelakon bena sofa antara sofa wal marwah lan marwah. Nah ini yang kalau dibahas itu di fikih itu jadi soal basul masail. Bagaimana kalau di mas'a jadid, mas'a tempat sa'i yang jadid. Malah katanya ada yang ajdad yang paling terbaru. Ya bahasanya anak basu. Bahasanya cah basu. Itu pernah itu. Jadi rame musyawarah bahas mas'a jadid itu sah apa enggak. Dan semua kan enggak, peserta kan belum ada yang haji. Akhirnya sama-sama meraba-raba ini gambarannya bagaimana. Nah akhirnya perumus itu sempat kalah gara-gara salah satu peserta itu yang debatan itu, lu saya itu sudah pernah ke sana. Akhirnya itu nggak kayak gitu keterangannya. Sekarang itu sudah nggak kayak yang di kitabnya Mami belajar waktu itu. Ya, pokoknya sa'i itu kalau versi di kitab ini itu harus berada di ya mas'a di tempat sa'i. Harus di situ. Waqatu jamil masafa baina safa wal marwah. Wa kaunu min batnil wadi lah ini. Harus di sini. Wa kaunu la anasaiku min batnil wadi saking jerone jurang. Ya harus di tempat itu, nggak boleh di tempat lain. Kalau ada perkembangan praktek-praktek, lah itu tidak selesai nanti kalau dibahas di sini karena itu ya pernah dibahas masail kan di Mas Ajadid bagaimana yang bahkan yang dibahas itu sampai diilustrasikan itu. Maksudnya dicarikan gambar-gambar di Google. Wa adamu syarifi lan ora ana perkara kang ngewaken anhu saking sa'i. Ya memang dia tujuannya sa'i.
Wa ya qalan yen tumiba apa sa'i ba'da tawafin dalam sawise tawaf soyen kang sohe praktek sa'i harus dilakukan setelah tawaf. Dan tawafnya harus tawaf yang benar-benar sah. Pun. Tinggal 2 fasal. Setelah itu fasal terakhir yang paling kita tunggu-tunggu. Faslun fi wajibatil wukufi kang tetep ing dalam mertelaken pira-pira ing dalam mertelaken kewajibane wukuf bi Arafah ing dalam tanah Arafah. Kewajiban yang harus dilakukan saat wukuf di tanah Arafah. Wajibul wukufi ta kewajibane wukuf bi Arafah ing dalam tanah Arafah iku wahidun siji. Hanya satu. Apa kewajibannya wukuf di tanah Arafah? Kewajibannya adalah yang penting dia di sana. Yang penting berada di Wawa wujudul muhrimi bialah detan. Wawa utawi wahid iku wujudul muhrimi wujude wong kang ihram biya kelawan Arafah lah detan yang dalam sakmong sobak da zawali yaumi Arafah yang dalam sawise ling sire dina Arafah ila tuli fajri yaumin nahri tumeka maring meletake fajare dina kaping pindho. Dina nahar dina itu apa? Hari korban. Maka ini sarta anane wong kang haji utawa wong kang umroh utawa wong kang wukuf iku ahlan ahli ibadati maring ibadah. Pembahasan wukuf di Arafah itu yang penting dia di situ meskipun sebentar. Meskipun sebentar. Tapi ditentukan pada saat mulai pada saat zawalu yaumi Arafah. Mulai saat hari Arafah itu zawalnya berarti biasanya jam 12 ya. Yang berada di Arafah itu jam 12 ya. Wukuf di Arafah. Siang napa dalu? Siang. Oh. Wujudul muhrimi bialah dotan pada zawali yaumi Arafata ilatul ilfajri. Mungkin malam mungkin. Sampai fajar. Jadi tanggal 9, Arafah itu tanggal 9 ya. Sampai tanggal 10 itu fajarnya. Pak, misalnya besok ini ya Idul Adha. Fajarnya itu sudah kembali dari situ. Jeda waktunya dari jam 12 sampai subuh. Seingat saya dulu dawuhnya Bayato seperti itu, malam. Kalau di sini nggak ada keterangannya malam apa siang. Zawal. Yaumun hari. Hari. Apa dari lagi? Nek murate itu mriki nggih. Pokok dia di situ meskipun 1 menit atau berapa lah. Tapi durasinya itu dari zawali yaumi arafata saat tergelincirnya nah iki mestinya tergelincir kan matahari di hari Arafah berarti kan kudune jam 12 siang gitu secara teks ilatul fajri yaumin nahri sampai berarti jam 12 siang mulai masuk waktu zuhur sampai Idul Adha itu sebelum subuh ilatul fajri sampai munculnya fajar di hari Idul Adha. Tapi seingat saya dawuhnya guru ya mungkin saya yang salah murati ini atau saya yang ngantuk ketika dijelaskan beliau itu belum menjelaskan tuh malam jam 12 malam sampai subuh. Pokok diantara itu wukuf bermalam di situ. Nah itu harus ya nanti kita coba lihat data-data berita-berita itu malam apa siang terus nanti saya carikan keterangan di kitab yang lebih jelas. Kalau misalkan tagnya itu ba'da zawali yaumi nahari ngono ya penak gitu. Nahari atau lailati lah itu enak. Lailatun kan malam, naharun siang. Yaumun itu biasanya juga dipakai untuk makna lailah juga. Dan itu harus ma'akoni ahlal ibadah. Dia kondisi normal, enggak sedang gila atau lain sebagainya. Enggak sedang mabuk dalam arti hilang akal. Intinya dia bisa ibadah lah, karena kan dia wukuf di tanah Arafah itu ibadah. Nek ningali judulnya nggih, judulnya wukuf. Wukuf niku benten kali mabit ya. Mabit itu bermalam. Apa mungkin siang nih, sing malam itu mungkin nggih mabit niku. Sing malam nggih, sing malam mabit.
Semangke kita pelajari lagi lah. Nek sholat kalau sakit gambar ke, pokok rukuk sujud. Ini kan dereng ya. Kon. Faslon fi mahduratul ikhrami kang tetep yang dalam mertelakan pira-pira perkara kang den haramake sebab ihram. Kaya rumulan haram alal muri mengatasi jam pinten iki? Oh, tasih dangu. Alhamdulillah pas berarti. Kaya rumulan haram alal muri mengatasi wong kang ihram. Bil ihrami kelawan sebab ihram apa asratu asya 10 pira-pira wiji-wiji awale te kawitane asra iku lubsul makhiti nganggo perkara kang den jahit didakari kedhe wong lanang. Jadi kalau dia ihram tidak boleh memakai pakaian yang dijahit kalau laki-laki. Wasaniyate kaping pindhone asra iku satu roksi nutupi sirahe muhrim au ba'di atau sebagian raksun. Yang kedua itu menutupi kepala atau sebagian kepala. Kalau sudah ihram tidak boleh. Wasaliswa utawi itu kalau laki-laki nggih. Wasaliswa te kaping telune asroh iku satru wajil mar'ati nutupi wajahnya wong wadon au ba'di atau sebagian wajah. Kalau wanita itu tidak boleh menutup wajahnya atau sebagian wajahnya. Nah, di sini ini ya, dulu pernah dijelaskan Mbak Azizi Hasbullah almarhum ghafarallahu dzunubahu. Beliau itu menjelaskan, dulu kan masuk satu abad Nahdlatul Ulama, kan ramai-ramainya fikih peradaban. Beliau menjelaskan peradaban, tentang peradaban itu salah satunya pakai dalil faman farad itu faman farad fi apa? Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji itu. Wanita yang haji itu di saat di sana itu wajahnya itu tidak boleh ditutup. Nah, terus akhirnya bicara tentang peran atau pembahasan wanita di lingkup sosial itu pakai dalil itu. Nah, itu panjang kalau diuraikan. Kon wayarumu lan haram alaya ing atase mar'ah apa lubsul qafazaini nganggo qafazen. Dia daya ing dalam tangan lorone mar'ah. Qafazen itu nggih sarung tangan. Tidak boleh wanita memakai sarung tangan. Kalau gelang bagaimana? Kalau jam tangan bagaimana? Itu ditanya jawab itu ada itu. Warabiate kabing papate asra iku atato ibu gawe wangen-wangen. Ala kulen ing atas saben-saben suci minarajuli saking lanang wal marati lan wong wadon fi badani dalam awake. Rajul ausabi to dodote rajul au firasyu to leme rajul bima kelan perkara atu kang den wilang apa mati ban ing aran wangen-wangen. Tak boleh laki-laki perempuan memakai minyak wangi baik badannya firash tikarnya atau pakaiannya. Bagaimana kalau sabun? Nah, itu sudah ada di situ. Nah, dulu itu sempat dibasul masail kan. Ruangan itu bisa jadi dikasih setela. Gitu. Nah, itu termasuk minyak wangi apa enggak? Mestinya kalau minyak wangi. Tapi dianggap kita memakai minyak wangi apa enggak? Karena ya yang kalau orang Indonesia ditanya, ya kita nggak pakai minyak wangi, itu pewangi ruangan, bukan pewangi pakaian atau badan atau apalagi satunya virus tikar itu ya ruangan, bukan pewangi pakaian, bukan pewangi badan, bukan pewangi tikar, itu pewangi ruangan. Tapi benarkah seperti itu? Itu dibahas masalah kan bulet ya tidak tahu saya rumusannya bagaimana itu. Tapi yang jelas di sini dibahas kalau ya itu fikih itu gitu. Jadi ini cerita sedikit. Orang ngaji fikih itu sebenarnya tidak bisa di model apa nggih? Maraton gitu. Kalau ngejar pemahaman tidak bisa maraton, harus ya alon-alon. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau itulah kenapa fikih itu luas. Jadi saya sampai pernah itu salah malah kedawat ceritanya. Intinya fikih itu kalau kita mau membahas untuk diamalkan, bukan untuk wiridan, bukan untuk sekedar tabarukan nyari barokahnya. Kalau kita mau benar-benar membahas secara detail, itu meskipun yang dibaca kitab kecil Safina. Kalau memang untuk diamalkan, itu mesti akan bahas hal-hal yang berlaku. Misalnya bahas tentang wudhu.
Itu bagaimana kalau setelah wudhu menyentuh wanita? Umumnya kan gitu. Bagaimana kalau menyentuh kemaluan kan batal? Bagaimana kalau kemaluannya dipotong? Bagaimana? Nah itu kan bagaimana kalau menyentuh wanita kan batal ya wudhu. Bagaimana kalau yang disentuh itu kulitnya sudah terpotong? Bagaimana? Nah itu kan banyak contoh. Bagaimana? Nah, itu ngaji fikih itu kalau untuk memahami yang seperti itu, ini kita butuh alon-alon memang. Akhirnya kata sebau, bagaimana kalau pakai ruangan itu ada minyaknya? Lah itu ya, ujungnya alon-alon. Harus pelan-pelan menjelaskan yang seperti itu. Bon. Wa khamis wa te kaping 5 ne asra iku tuh dahnu sya'ri roksi ngelengoni atau minyaki rambut sirah waliyati lan jenggot. Tak boleh memakai minyak wangi untuk rambut. Napa namanya? Gasbi. Apa? Pomade. Wasa disate kaping 6 asra iku. Saya tidak tahu itu benar pewangi apa hanya untuk apa mengkelimiskan. Nah itu kan dibahas juga nanti kan. Oh itu dipas-pasin kan akhirnya geger lagi. Itu bukan pewangi, gasbi itu hanya untuk kayak sabun tuh. Sabun tuh enggak mewangikan tapi untuk membersihkan. Nah itu akhirnya basuh-basuh rame ngoten niku. Mboten bar dibahas ten mriki mangke. Wasa disiwa lah iki bisa selesai yang ke-6 ini. Ini jelas ini. Orang yang ihram yang ke-6 ini tidak boleh melakukan wasa disate kaping 6 asrah iku al jima'u jima'. Nah iki jelas iki. Iki gambar kabeh lek niki. Enggak ada kemungkinan. An kulen ala kulen ing atas saben suci minimal saking zaujen. Di suami istri tidak boleh melakukan jima di saat sudah ihram. Wasa biyote kaping 7 asrah iku izalatu syai'in ngilangi suci-suci minasyari saking rambut au adfarin atau pira-pira kuku. Kalau sudah ihram tidak boleh menghilangkan rambut atau kuku. Memotong kuku atau memotong rambut. Wasa min wate kabing 8 asra iku atarudu ngaruh biru. Ngaruh biru itu makna dari pesantren. Makna aslinya nggih ganggu. Likuli syaidin maring saben-saben hayawan beburan barien kang bangsa daratan wahsyin kang bangsa alasan makulin kang kena den pangan fil hili ing dalam tanah halal alal muhrim ing atas kang ihram fakot. Tidak boleh mengganggu hayawan buruan darat yang liar yang bisa dimakan yang berada di tanah halal. Tanah yang bukan tanah haram. Itu tidak boleh seperti itu bagi orang yang ihram. Wafil harami lan ing dalam tanah haram alai ing atase muhrim wa alal halal lan ing atase wong kang ora ihram. Dan tidak boleh orang ihram atau orang halal itu berarti tidak ihram, tidak boleh mengganggu hewan tadi itu yang berada di tanah haram, tanah haram di Mekah Madinah. Benten. Jadi kalau orang yang ihram murni nggak boleh ganggu hewan darat liar bisa dimakan. Tapi kalau tidak ihram yang tidak boleh diganggu itu yang berada di tanah haram. Watasiwa utai kabing songone asra iku kot unabatil haram bedol motong cecukulane tanah haram. Ilal idkhar angin krana nyimpen wanah wahulan sebadan idkhar alaihi ma ing atase halal lan haram. Iku lho, alal halal lan alal haram. Orang yang halal, orang yang haram, maksudnya orang yang ihram. Alal halal maksudnya orang yang tidak ihram. Alal haram orang yang ihram, maksudnya ngoten. Nek fil ihram dalam kondisi, fil haram dalam kondisi di tanah haram. Nah, yang ke-9 itu adalah orang yang ihram atau orang yang halal berarti tidak ihram gitu. Atau sudah tahallul gitulah. Itu tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang berada di tanah haram. Tidak boleh, betul nangsal. Kecuali iddikhar untuk disimpan atau sesamanya. Di moro-moro ada suka terus jabuti dua pasti ganggu. Tidak boleh, betul parang. Wah, paham ya? Tapi kalau di sini masih di Indonesia itu tidak apa. Sama di kuburan itu juga makruh itu.
tumbuh-tumbuhan itu dicabuti karena mendoakan mayit. Nah, bagaimana kalau rumputnya itu terlalu banyak? Biasanya kalau mau Idul Fitri, mau Ramadan kan dibersihkan. Nah, ini oke sih. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau fikih itu mau totalitas dibahas, itu dari satu bab bisa ke bab lain. Ya kayak ini, tiba-tiba haji, tiba-tiba ke kuburan. Iya tak? Itu antiknya fikih di situ. Maka kalau orang tidak menguasai fikih secara utuh, ya tidak bisa mengembangkan seperti itu. Cuma kalau tak cerita saya jauh semua, nanti saya itu kemana-mana nanti penjelasan tidak jadi hatam. Nah itu kan repot kan. Nanti aja setelah ngaji kita sambil ngobrol tanya jawab bebas. Wa sirwate kabing 10 asra iku akdun nikahi akad nikah ala kulin ngatas sapa suci minuma saking halalan haram. Yang terakhir adalah orang yang ihram atau ala kulin minhuma. Oh, orang yang halal tidak boleh melakukan akad nikah. Maksudnya ngeten. Orang yang ihram mengakati nikah orang yang halal atau orang yang halal menikahkan orang yang sedang ini betul nangsal. Paham ya? Paslon nah terakhir nih. Utai iki kono pasal suci fistih babi ziarati qabri sayyidil mursalin yang tetap ing dalam mertelaken dan sunahakene ziarahi makome atau pesareane pemimpine para utusan sallallahu alaihi wasallam. Wa istahabulan den sunahaken apa ziaratu qabri ziarahi makome atau pesareane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jamil auqati dalam sekabehane pira-pira waktu, dalam semua waktu dianjurkan untuk ziarah ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin-mungkin kalau panjenengan sami sama yang saged ziarah wonten makamipun Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Mungkin-mungkin diakoni umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Digandeng, dirangkul, diakoni dados umatipun. Amin Allahumma. Sekolah jenengan sami saged mong wis ndonga ngeten iki ngemis-ngemis ning Gusti Allah ya Allah, muga-muga saged namung niku. Ya memang kita ya harus seperti itu. Dipancen kudu gelem merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Ngemis-ngemis ning gone Gusti. Niku mboten kula sing bahasake. Bahasa guru saya itu gitu. Dulu ketika saya sowan awal tahun, beliau itu dawuh. Saya sowan minta dawuh-dawuh nasihat untuk 1 tahun ke depan untuk jadi setelah liburan balik ke pondok sowan. Didhawuhi guru saya. Awam kudu dadiya, nah tagnya itu gini. Dadiya wong sing ngemis-ngemis donga. Maring jadi saya dipeseni untuk sowan-sowan kepada ulama, kepada orang-orang alim, pada orang-orang ya pada ulama lah. Dadiya terus beliau dawuhnya gini. Dadiya wong sing ngemis-ngemis donga supaya anakmu dadi alim. Jadi, itu dawuh guru saya. Tak angen-angen itu seperti itu. Makanya saya tadi membahasakan misalnya diri isane guru bagaimana supaya kita ngerayu Gusti Allah ngono lah. Gusti muga-muga jenengan paringi hidayah. Jadi maksudnya ngeten. Ini kan malam hari gitu. Besok mau berbuat apa kan wa matadir nafsun mata taksi bugoda. Kita nggak pernah tahu. Lah wiwit saiki ayo bareng-bareng kita itu ya Allah muga-muga jenengan paringi hidayah. Kayak tadi loh pas awal-awal itu nyuwun hidayah. Cara ibaratnya niku supaya untuk 1 hari ke depan, 2 hari ke depan dan seterusnya itu ben dituntun karo Allah Ta'ala. Kita butuh tuntunan itu. Kita butuh dituntun. Nah, kalau kita enggak berdoa seperti itu, enggak membiasakan berdoa seperti itu sering nabrak-nabrak. Jadi dalam melakukan perjalanan itu nabrak-nabrak. Koyo ora karepe dhewe cara bahasanya. Wa ba'dal haji lan dalam sawise haji iku akadul wa kukuh. Apalagi setelah haji itu sangat dianjurkan ziarah ke makam Rasulullah. Kenapa kok begitu? Karena listihbabil ulama'i krana olehe nyunahakene para ulama lah maring ziarah. Karena para ulama sangat menganjurkan. Wali wurudi malan krana tumekane perkara ya dulu kang nuduhake apa malan dalika ngantes mengkurung istihbab
minal ahadisi saking pira-pira hadis. Selain para ulama menganjurkan, juga banyak dalil hadis yang menganjurkan kita supaya mau ziarah. Itu kalau di kitabnya seperti itu. Terus saya cari di kitab I'anatul Talibin, ketemu salah satu hadisnya itu, minha qaulu sallallahu alaihi wasallam, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa ziarah kepadaku setelah aku meninggal, maka dia seperti halnya menziarahiku di saat aku masih hidup. Jadi kepanggil Rasulullah sowan wonten ngersonipun, kita bisa sowan ke makomnya itu meskipun sudah wafat, itu seperti halnya ketika beliau masih hidup. Itu kayak apa? Rasanya ada getaran dalam hati kita yang akhirnya itu kita bisa merasakan ini beliau juga. Nah, itu enak seperti itu. Terus ada hadis lagi, wa qali sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Allahumma, barang siapa ziarah kepadaku, ke makomku, kata Rasulullah, dia wajib mendapat syafaat. Wa mafhumuhu anha jaizatun li ghairi zairihi. Jadi kalau dia pemahaman dari hadis ini, mafhumnya ada mantuk, ada mafhum. Mafhumnya itu berarti boleh li ghairi zairihi, bagi orang yang tidak ziarah itu boleh. Wa qaulihi man ja'ani, wa qauli sallallahu alaihi wasallam, man ja'ani zairan lam tangza'u hajatun illa ziyarati kana hakon Allah ta'ala an akuna lau syafi'an yaumal qiyamah. Ini yang paling penting. Barang siapa datang ke tempatku ziarah, tidak ada motif apapun kecuali memang pengen ziarah, maka sudah barang tentu karena hakon Allah, sudah barang tentu Allah Ta'ala akan mengizinkan supaya aku mensyafaati orang itu besok di hari kiamat. Allahumma ij'alna minhum. Warawa al-Bukhari man shalla alayya inda qabri wa kalallahu biha malakan yuballiguni wa kufiya amra dunyahu wa akhiratahu wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Termasuk dalil-dalil yang menganjurkan kita ziarah itu adalah riwayat dari Imam Bukhari, barang siapa membaca sholawat kepada Rasulullah di makomnya, maka Allah Ta'ala akan wakalallahu biha malakan, Allah Ta'ala akan mengutus malaikat untuk menyampaikan sholawat itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholawat itu akan disampaikan kepada Rasulullah. Dan orang itu akan wakufi ya amra dunia, urusan duniawi insya Allah dicukupi Allah Ta'ala. Kadang kita yang merasa nggak cukup. Kalau cukup tuh mesti dicukupi. Wakufiya amra dunyahu. Nah kita itu bisa nggak merasakan cukup itu bagaimana? Tidak hanya amra dunyahu dibonusi wa akhiratahu. Urusan akhirat insya Allah dicukupi Allah Ta'ala. Dan yang paling kita nantikan adalah wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Rasulullah akan mensyafaati orang yang baca sholawat seperti itu dan atau menjadi saksi besok ketika di hari kiamat. Semoga barokah kita ngaji bahas ilmu, terutama semangat ketika bahas istihbabi ziyarati qabri sayyidil mursalin, terutama kita hadir di sini, siapa lagi bahas ilmu yang baca sholawat. Semoga nanti kita mendapat syafaat kanjeng Nabi dan beliau menjadi syahidan yaumal qiyamah. Wah, aku percaya nek iku umatku, pancen biyen iku nek ngaji ku ya biyen jadi saksi. Ya, saya percaya itu. Ya, itu umat saya itu dulu waktu ngaji itu, wah, itu bahas ilmu zaman akhir masih mau bahas ilmu sambil tertawa. Meskipun kadang tidak paham, meskipun kadang tidak lucu, ya tertawa. Itu kayak apa bahagianya kalau Rasulullah mau menjadi syahidan yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaha as'alu ayyang fa'abihi wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin.
Wallah lan mong ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayang fa'a ing yen to paring manfaat sapa Allah bi kelawan kitab Safinatun Najah. Allahumma wa ayaj'alahu lan mungkin dadosake sapa Allah ing kitab Safinatun Najah kholison. Safinatun Najah wadiyaul hijjah ngoten nggih. Kholison ingkang murni liwajihi krana ndate Allah taala al-karimi kang mulya. Mugi-mugi dia berdoa semoga kitab yang saya karang ini lillahi taala. Walhamdulillah kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang ngerangi wong alam kabeh. Wassalallahu mugi paring rahmat adem sinten Allah Gusti Allah wasallam lan muga paring rahmat keselamatan sapa Allah ala sayyidina Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi wa alilan muga tetep ngatasi keluargane kanjeng Nabi wa ashabi lan para sahabat kanjeng Nabi wa tabi'in lan pira-pira kang padha manut la maring ashab di sanen kawan gawe bagus ila yaumil temu kemaring dina kiamat. Wallahu alam bis. Mbek menawi kula wonten lepat luputipun anggenipun nerasaken anggenipun ngaturaken amanah ilmu menika kula nyuwun ageng pangapunten. Seandainya dalam penyampaian, dalam penjelasan yang saya utarakan ada yang salah, ada yang kurang pas. Ya menika lumrahipun menungso, yes, namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa maklumun idza badal amru tak idza tamal amru badanaksuh. Bagaimana kita tahu kalau suatu itu sudah khatam badanaksuh. Semakin sempurna, semakin banyak kekurangannya. Itu karakter manusia memang seperti itu. Ya nek wonten keterangan yang salah, dengan jangan diikuti keterangan saya yang salah. Kula nyuwun pangapunten kalau seandainya ada keterangan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau jenengan bisa membenarkan, monggo dibenarkan. Wa aslil fasada bi ta'amuli wa in badiyatan fala tubaddili. Ikilah kamu jayyifan yakunu soya li asli kauni fami yakunu kopiah. Tapi harus benar-benar ditahkikkan. Kalau memang mau membenahi dari keterangan yang saya sampaikan, jenengan tahkikkan dulu, diaturkan dulu kepada orang yang lebih alim, karena banyak hal-hal yang sebenarnya sudah benar tapi karena pemahaman kita yang salah akhirnya kita menyalahkan. Itu dawuh dalam kitab Sulamul Manurah wa asil fasad tapi ta'amuli wa in badiyatan wala tubadili ikilah kamu jayyifin yakunu sayil ajrikan fam yakunu sayil. Saya dulu ngajinya itu kitab Tanwirul Hijjah, nandumnya kitab Safinatun Najah. Dulu saya hafal itu 300 sekian bait, 312 bait. 11 tahun yang lalu, tapi ya karena sudah nggak pernah didris, akhirnya banyak yang lupa. Itu nandumnya Safinatun Najah di Sami Mawon. Dan saya punya ijazah dari guru saya itu Bi Abdullah Kapabi Marus. Waktu saya tamatan itu didhawuhi ngeten. Jadi waktu itu satu angkatan sekitar 1050-an siswa. Beliau itu waktu itu ngijazahi doa terus beliau dawuh semua kitab yang jenengan bisa membaca saya ijazahkan untuk dibaca. Jadi ada kitab namanya Jawahirul Asanid, itu isinya sanad-sanad baca kitab. Nah, namanya kitab fikih niku banyaknya itu tidak terhingga. Kata memang kitab fikih misalnya dari madzhab Syafi'i sendiri itu banyak. Kados niki mawon saraya ada 10 lebih kan. Belum syarah Fathul Qorib itu banyak sekali. Bahkan kitab-kitab madzhab Syafi'i yang besar, satu kitab yang besar itu dibaca sendiri itu tidak ada. Misalnya kados Majmu' ini puluhan juz. Sak juz ini sak menten. Al-Bayan ini nggih ngoten. Imam Umroni niku. Artosipun memang pesantren itu punya tradisi tidak harus kita itu ngaji dari awal sampai akhir kepada satu guru terus baru kita dapat ijazah. Tidak harus. Malah justru kalau di Lirboyo itu kula dereng nate ngaos Kutubus Sittah niku dereng nate. Saya Bukhari, saya Muslim belum pernah. Tapi saya punya ijazahnya. Cara beliau ijazah itu dibacakan satu hadis.
bacaan satu hadis terus diijazahkan. Nah, yang paling penting itu gini wow dawuh beliau, semua kitab yang kamu bisa baca saya ijazahkan. Terus dawuh Mbah Marzuki ini dalam satu cerita, Mbah Marzuki Dalan, ada satu santri yang minta ijazah supaya bisa ngaji kitab Ihya kalau tidak salah. Dalam arti sanad ngoten, sanad. Beliau itu dawuhnya gini, semua kitab itu isinya sama huruf hijaiyah. Nah jenengan lah ya wis tahu ngaji sing isi cara ibaratnya Safinah nggih. Isine kan huruf hijaiyah tadi. Jadi tidak usah cara ibaratnya tidak usah njaluk ijazah sanad ngaji Ihya, cukup karena sama-sama isinya huruf hijaiyah itu pun cekap. Itu Mbah Marzuki seperti itu. Nah, satu hal yang harus kita yakini adalah mengajarkan fikih, kitab fikih ini dalam kitabnya Syekh Ali Wafa Al-Maduri. Beliau ini dawuh termasuk Thariqah Mu'tabar itu taklimu kutubil fikih, mengajarkan kitab-kitab fikih. Itu termasuk Thariqah yang mu'tabar. Mungkin yang sering kita dengar ada Thariqah Naksabandiyah, terus napa malih? Syadziliyah, Qadiriyah, Tijaniyah, Rifaiyah, kata nggih. Satoriyah. Nah, termasuk Thariqah yang mu'tabar itu adalah taklim kutubil fikih. Bahkan Rasulullah itu beliau dawuh man salaka tariqan yaltamisu fi ilman man salaka tariqan. Tariqah itu ya tariqan. Barang siapa mencari ilmu, man salaka tariqan menempuh jalan untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu fi tariqan ilal jannah. Perintah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Allahumma ja'alna minhum. Termasuk dalam kitabnya Mbah Nawawi Banten, naminipun kitab Salalimul Fudola, itu ada keterangan Al-Mursyid fi akhiri zaman itu kalkibritil ahmar, sangat sulit mencarinya. Nah, oleh karena itu supaya orang itu memperbanyak membaca sholawat. Wa min fawaidi sholawat anha tugni anis syekh al-murabbi. Kurang lebih artinya dengan kita baca sholawat itu insya Allah itu akan bisa menuntun kita. Maka yang paling penting saya sampaikan, kalau saya pribadi ini memang satu adalah senang baca kitab, yes ngaji. Terus kedua ya sholawat nih wow. Selama orang tidak meninggalkan debat insya Allah ya saya lah. Dan dari Masyayikh Lirboyo, Mbah Abdul Karim niku beliau Mbah Abdul Karim niku beliau dawuhipun niki tertulis memang di berbagai tempat. Santri lek mulai kudu ngedep dampar. Santri kalau pulang harus ngedep dampar. Ngedep dampar niku tidak harus ada damparnya seperti ini. Sepenting ngaji. Pokok kalau ndak apa jenis, kalau ndak taklim ya taklim. Kalau ndak ngaji ya ngajar. Di santri lek mulai kudu ngedep dampar. Artosipun nggih ngaji niku. Di kudu ngulangake masyarakat. Dawe Mbah Marzuki isone ngulang alibata nggih alibata, isone ngulang safinah nggih safinah. Kita ndak perlu memaksakan harus ngaji kitab yang besar-besar malah bulet dhewe gitu. Artosipun saya mengucapkan matur suwun sampun jenengan kita semua ini panjenengan sampun kersa ngancani kula ngaji. Kula matur suwun sangat. Dawuh guru kula nggih ngoten, Bapak Ustadz Miftah Selamet Temanggung. Di akhir ngaos kitab naminipun Tausyah, niku beliau dawuh ngoten. Kula matur suwun jenengan pun ngrencangi kula ngaji. Itu lama-lama awalnya saya mendengar kata-kata itu bingung. Harusnya kita yang berterima kasih karena beliau sudah mau mengajarkan kepada kita. Setelah saya angen-angen, ternyata saya sendiri merasakan faedahnya. Seandainya boten enten majelis ten mriki, kira-kira mungkin porsi saya buka kitab ini itu minim. Karena kitab yang saya cintai itu Takrib Fathul Qorib. Karena saya harus takdiman kepada Bapak Ustadz Kasyif karena beliau ngajinya kitab ini saya teruskan. Belum Mbah Idris ketika sedo
niku ngaosi kan kita Hikam niku Mbak Anwar Mansur nggih betul wantun gantos beliau meneruskan. Jadi maksud saya mencoba yus ngamal titik-titik lah berhubung yus niru mas saya niru guru-guru kita. Nah itu setelah saya rasakan ternyata benar secara pribadi itu seandainya jenengan boten kancani kula ten mriki kira-kira ya kula nggih juga nggak sampai dados tulisan ngeten. Cara buka tok niku pun bejo-bejonan gitu. Apalagi sampai menyempatkan waktu untuk nulis ngeten. Maka saya menyampaikan matur suwun sangat panjenengan purun rencangi kula ngaji kitab Safinatun Najah. Syukur alhamdulillah ngantos hatam matur suwun. Mugi-mugi sedaya dipun bales dening Allah taala sing sae dadosaken asbabul futuh dhateng kula jenengan sami, keluargi kula jenengan sami, keturunan-keturunan kula jenengan sami. Allahumma. Sampun nggih. Nggih doa khotmil kitab kula sunaken dhateng panjenengan. Betul. Nyuwun doa itu. Nggih doa nutur nggih kagem hataman kitab niki kalih nyuwun dawuh-dawuh kagem rencang-rencang. Mari kita berdoa mudah-mudahan beliau dapat istiqomah dalam kita adalah mudah-mudahan di malam yang sangat ini telah dipercaya kita alhamdulillah kita urusan di malam akhirat mudah-mudahan apa yang beliau hajat dia hajat kita semua yang di sini mudah-mudahan lancar dari beliau dan mengaku dari beliau dan beliau kepada istiqomah kepada guru-gurunya dan kepada orang tuanya menjadi contoh yang baik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan doa dan rohani. Mari kita berdoa terhadap mudah-mudahan Allah kita semuanya. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad, semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad, semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi kehidupan Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن الحمد لله. الحمد لله. والشكر لله. الشكر. وذكر بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد.
اللهم حمد إلى سيدنا محمد. اللهم بارك على سيدنا محمد. اللهم بارك على سيدنا محمد. Ya Allah ya Rasulullah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Minta ridho-Mu ya Allah. Buat guru kami dan surat dan istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Kami yang banyak salah dan silapnya kepada guru-guru kami ya Allah. Kami yang terlalu banyak silap melakukan maksiat di dalam tubuh kami ya Allah. Kami yang banyak silap kepada orang tua kami yang berdoa pada bayi kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. Maafkan kami dan anak-anak kami ya Allah. Maafkan guru-guru kami yang di sini ya Allah. Agar kami bisa dikumpulkan sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan kami yang banyak salah silap kami yang di sini ya Allah. Kalau kami melakukan tidak baik kepada sahabat anak istri kami ya Allah. Dan kami telah bisa bimbing anak kita pada guru-guru kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Aku benar sebagai umat Nabi Muhammad ya Rasulullah. Jangan kau tinggalkan aku ya Rasulullah. Jangan kau jauhkan aku denganmu ya Rasulullah. Agar kami bisa mendekatkan kami dikatakan kami bisa mendekatkan ya Rasulullah. Pandanglah wajah kami ya Rasulullah. Jadilah umat Nabi Muhammad ya Rasulullah. Yang mengkabarkan kami dengan kami dengan mengucapkan kami ya Allah. Agar kami bisa mendapatkan mana wajahmu ya Rasulullah. Agar kami bisa mendengarkan suaramu ya Rasulullah. Agar kami bisa duduk bersanding denganmu ya Rasulullah. Agar kami bisa diangkat ya Allah. Agar kami bisa ditarik dengan terjadi Muhammad ya Allah. Agar kami bisa berkumpul dengan Allah yang diberikan dari Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah orang tua kami ya Allah. Alhamdulillah saudara-saudara orang tua kami ya Allah. Kami yang belum bisa memberikan hati anak istri kami dan orang tua kami ya Allah. Kami yang banyak maksiat ya Allah. Di dalam tubuh kami yang menyatukan juga baik dengan kami ya Allah. Kami malu ya Allah. Kami malu mengatakan kami ya Allah. Kami malu ya Allah melihat wajah ya Rasulullah. Dan sering kami melakukan maksiat di dalam tubuh kami ya Allah. Ya Rasulullah. Inilah keluarga anak istri kami ya Allah. Ini guru-guru kami yang mengenai ya Allah. Kelihatan guru-guru kami ya Allah. Agar kami rindu dengan guru-guru kami ya Allah. Kemudian kami telah kami dapat kita kumpul dengan guru-guru kami ya Allah. Ya Rasulullah. Doakan kami yang lebih tinggi ya Allah. Agar kami bisa ya Allah. Kita dipermudahkan dengan umat Nabi Muhammad ya Allah. Sayyidina Muhammad ya Allah. Dan Nabi Muhammad ya Rasulullah. Ini mereka dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Agar kami bisa dengan wajah Sayyidina Muhammad ya Allah. Sudah wajah Allah buatan Sayyidina Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan dia sepanjang umur ya Allah. Allah siapkan kabulkan hajat beliau ya Allah. Allah mudahkan urusan kita ya Allah. Allah kabulkan apa yang diminta beliau Allah kabulkan ya Allah hajat beliau ya Allah. Dan guru kami yang ada yang disangat disampaikan kami ya Allah. Diperjuangkan ya dakwah ya Allah. Dimulakan dakwahnya beliau ya Allah. Satu hal juga dengan istiqamah ya Allah. Mengenal dekat-dekat Nabi Muhammad ya Allah. Kita beliau dengan sedasnya ya Allah. Mudah-mudahan beliau dan dimimpikan kepada Muhammad ya Rasulullah. Mudah-mudahan ada beliau di tengah-tengah guru-guru ya Allah. Untuk mengangkat derajat beliau dengan pondok pesantren ya Allah. Mudah-mudahan ahli kami di sini ya Allah. Ada derajat anak muda yang datang ya Allah. Allah jaga ya Allah ilmu beliau ya Allah. Ada jaga kehormatan beliau ya Allah. Kita kami di sini menjadi Muhammad ya Allah. Agar beliau sudah menyebut nama kami ya Allah. Ambilkan nama kami ya Allah. Ambilkan nama kami ya Rasulullah. Agar kami jangan ditinggalkan ya Rasulullah. Sayyidina Muhammad ya Allah. Bisa Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Rabbi Sayyidina Fatimah ya Allah. Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya Allah. Ya Sayyidina Ali Hasan al-Husain ya Allah. Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya Allah. Ya Sayyidina Muhammad ya Allah. وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الذي كتب التوراة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Amin.